Itu orang-orang kaunya, kenapa kau salahkan orang Malaysia katanya? Alah, orang Indonesia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Malaysia lah. Kamu Beli pulsa? Pulsa atau pulsa? Bahkan orang lain. Keingat di atas langit masih ada langit. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif. Kita belajar banyak hal, banyak bahasa, itu banyak keuntungan untuk kita sendiri. Contohnya, saya lihat orang-orang Malaysia di sini, bukan mereka tertumpu pada satu bahasa saja. Mereka banyak belajar bahasa negara lain. Kalau misalnya kita kerja, banyak juga peluang pekerjaan yang boleh kita dapat dengan gaji yang lumayan. Boleh kita juga banyak teman dekat luar. Dan kalau orang Indonesia datang dekat Malaysia nih, mestilah kita juga gunakan bahasa Melayu, walaupun ada juga tercampur-campur juga dengan bahasa Indonesia. Kali ini kakak ini bercakap dalam bahasa Melayu. Sangat menyedihkan, sayang sangat orang Indonesia yang dah cuba kita ini gunakan bahasa Melayu di Malaysia ini ya. Nah, kenapa pula mesti diejek? Sedangkan orang Malaysia di sini sangat support kalau kita tuh cuba cakap bahasa Melayu. Ini kata pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau kita masuk ke kandang kambing, kita mengembek. Kalau kita masuk ke kandang kucing, kita memeong. Kalau kita masuk ke kandang harimau, kita lari. Seperti apa videonya? Jom kita dengarkan, nanti kita bahas ya. Alah, orang Indonesia ngomongnya belagak kayak orang Melayu Malaysia lah. Kamu, masalah dekat kamu itu apa? Masalahnya dekat kamu apa? Kenapa rupanya kalau orang Indonesia nggak boleh pakai bahasa Malaysia macam itu? Aku duduk dekat Malaysia nggak salah juga, aku sedikit-sedikit terikut bahasa Melayunya itu, bukannya salah pun. Bukannya kalau aku orang Indonesia aku guna bahasa Melayu terus aku kena dendam, nggak kan? Nggak ada larangan kan? Lepas tu hubungannya sama kamu apa? Lagian pun dekat video aku itu aku buat campur-campur. Mana aku tahu orang aku lagi emosi ngomongnya, ya suka-suka aku lah mau bercampur kayak mana. Kok kamu yang sewot? Gimana? Karena kamu orang Malaysia, kamu larang kami orang Indonesia pakai bahasa Malaysia? Tak kan? Tak boleh. Mate ho kalau orang balas pakai PT, rasa macam kena skakmat ya kan? Tapi suka julid dekat video orang macam ni lah. Tuh nih. Di VT dia sebelumnya gunakan bahasa Melayu lah, dicampurnya juga dengan bahasa Indonesia. Jadi adalah yang berkomentar, dan tadi dikatakan kakak ini orang Malaysia. Saya yakin orang Malaysia tak ada macam itu ya. Mereka malah suka kita support kita, bahkan mereka ajar kita. Sari dalam bercakap bahasa Melayu macam ni, ada juga beberapa yang komentar nih Sari yang betulnya. Ini artinya Sari. Malah mereka support dan ajar kita macam mana gunakan bahasa Melayu yang betul. Dan dalam komentar ini, sepertinya ini bukan orang Malaysia ya. Coba dengar betul-betul ya. Dia komen, "Halah, orang Indonesia ngomong itu kan Indonesia kan. Kalau sini cakap berlagak kaya orang Melayu Malaysia." Oke, ini confirm Sari ini adalah orang Indonesia ya. Mungkin orang Indonesia yang tinggal di sini atau yang kerja di sini. Tapi Sari yakin 100% dia bukan orang Malaysia. Kalau orang Malaysia, mereka malah support kita gunakan bahasa Melayu. Apalagi di Malaysia. Memang sepatutnya kita gunakan bahasa Melayu dekat sini. Tapi Sari ya teman-teman, kalau bercakap dalam kamera macam ni, Sari dah biasa dah guna bahasa campur ya, Indonesia, Melayu. Tapi kalau Sari bercakap dengan orang Malaysia langsung, macam makcik dekat rumah Sari ini jual nasi lemak, Sari boleh cakap bahasa Melayu macam biasa. Ya pula orang Indonesia, apalagi yang dah di sini, masih juga tertutup pemikirannya. Jadi harus gunakan bahasa Indonesia lah dimanapun. Kalau ke Jepun sana harus gunakan bahasa Indonesia, kena tokok lah kepala kita ya kan. Apa yang kau cakap ini, katanya nanti gitu. Mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Jadi
Tak salah pun kita gunakan belajar bahasa orang, apalagi tempat itu yang kita tinggali. Dan satu lagi ya teman-teman, kadang ada misalnya kita sesama Indonesia, kita mau bercakap, sembang, apalagi di Malaysia ini, ada orang juga yang mempertikaikan kenapa tak gunakan bahasa Indonesia sesama orang Indonesia. Gini ya teman-teman, kadang kita dah biasa juga tinggal di Malaysia ini. So, kalau kita pun bercakap bahasa Indonesia, ada juga 1, 2, 3, 4, 5 perkataan yang kita dah terbiasa guna di Malaysia ini, guna bahasa Melayu. Jadi kadang ya teman-teman, sehari pun kalau bertelpon dekat Medan sana, sehari pun coba cakap tukar lagi ke bahasa Indonesia, tapi ada juga beberapa perkataan kita confuse ya, bingung. Apa ini ya bahasa Indonesianya apa ya? Gitu ya. Bukan saja kita mau macam berlaga, macam tadi katanya, bukan kita mau sombong. Tapi perlu masa juga menukar bahasa itu. Apalagi guna bahasa Melayu di Malaysia ini. Ya, itu memang wajib lah guna bahasa Indonesia di Malaysia ini. Nah, itu yang tidak boleh. Disebabkan itu hari ada pernah satu tengok video ya. Dia orang Indonesia, tapi dia didatang ke sini, dia dah kerja beberapa lama di sini, dia cakap, "Kak, beli pulsa." Kak, aku sama beli pulsa. Pulsa atau pulsa? Pulsa paham tak pulsa? Pulsa paham tak pulsa? Pulsa? Pulsa. Itu bercakap bahasa Indonesia kan? Topak. Topak. Itu pulsa. Jangan bawa bahasa kita ke negara orang. Apalagi kita dah lama juga di sini. Baru-baru itu boleh juga kita terima ya. Tapi itu pun sebaiknya harus belajar dulu bahasa daripada negara situ. Macam itu harian, pulsa. Apa ya pulsa? Komen itu orang Indonesia bukan orang Malaysia. Orang Malaysia pula yang disalahkan. Kan? Iya kan? Aku juga baru tengok profil dia. Ternyata orang Indonesianya dia ya kan. Ditulis-tulisnya dekat videonya itu ngomong apa katanya. Aku pun baru dibilang sama abangku, nggak terima dia. Iyalah, bukan itu kan? orang-orang kaunya, kenapa kau salahkan orang Malaysia katanya. Gitu katanya guys. Itulah, memang seperti itulah. Orang-orang kita juga yang menjatuhkan kita, bukan orang luar. Orang sini kayaknya nggak kisah pun kalau orang pendatang mau pakai bahasa dia, malah bangganya dia sepatutnya ya kan. Ternyata itu orang kitanya guys, yang kawin dengan orang Malaysia. Udah hebat kali rasanya dirinya begitu. Oh, ini siapa ini yang komen? Sorry lah ya guys ya, aku ingatkan dia orang Malaysia karena profil dia kawin dengan orang Malaysia kan. Aku tak cek pula. Terus banyak pula yang membuli dia. Banyak sekali yang membuli dia. Jangan gitu guys. Ya udah biarkan aja. Jangan pala di skamat di situ. Nanti nggak mulai dia main TikTok. Oke ya. Jadi minta maaf lah. Bukannya orang Malaysia itu orang-orang kami juga nya. Baru seperti itulah kehidupannya kan. Orang-orang kita tak akan menyapot kita. Malahan orang-orang luar yang akan mensupport kita gitu ya kan. Seperti itulah juga berniaga. Kawan-kawan dekat sebelah-sebelah kita ini nggak bakalan beli barang kita, malah dia pergi beli barang ke tempat orang lain. Tapi kalau orang-orang yang ini tengok kayak pakai filter, keras sekali filternya. Tapi kalau orang-orang luar pula yang malah beli barang kita, seperti itulah kehidupan. Jadi seperti itulah, sudah jangan kalian bully lagi dia, kasihan nanti nggak mau dia makan. Gak mau dia makan, gak mau lagi nanti dia main TikTok kan. Udah, terima kasih banyak yang support aku. Lepas itu sorry juga ya karena tersilap sasaran tadi itu. Bukan orang Malaysia, tapi orang kita sendiri, orang Indonesia sendiri. Tapi yang peliknya dia dah berkawin pula dengan orang Malaysia. Boleh dia berkomentar macam itu. Oke, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Macam itulah ya. Oke teman-teman, jadi bukan orang Malaysia ya. Orang Malaysia malah support kita. Macam seperti yang kata kakak ini, orang luar yang support kita. Bahkan orang daripada negara sendiri kita yang
menyetop kita untuk belajar. Berarti kita gunakan bahasa orang lain, kita boleh melupakan bahasa kita sendiri. Tak ada macam tu. Tapi harus juga kita, kalau ke negara itu, kita harus juga belajar bahasa negara itu. Oke, ini Sari nak tanya nih untuk teman-teman Malaysia yang tengok video Sari ini, apa perasaan korang kalau kita orang-orang Indonesia ataupun orang-orang daripada luar negara lainnya itu bercakap dan belajar bahasa Melayu di Malaysia ini dan juga di luar negara? Boleh juga komen ya, apa perasaan korang lagi ya satu video ini. Cum. Tadi ada lalu dalam FYP saya satu video yang menarik perhatian saya. Sebenarnya saya nak stis tadi video tu, tapi video tu saya cari dah tak jumpa dah guys. So okay, tak apa, saya ceritakan dekat sini. Okay, kenapa video tu menarik perhatian saya dan kenapa saya ingin nak stitch video tu tadi? Sebab wanita pertama ini, dia stitch video wanita yang kedua. Dan yang kedua-duanya adalah Indonesia ya. Wanita Indonesia yang pertama, dia stitch video wanita Indonesia yang kedua. Wanita Indonesia yang kedua ini, dia tengah belajar bahasa Melayu. Biasalah orang tengah belajar bukan terus betul, bukan terus perfect, kan? Contoh, dia kata tadi makan jadi makan. Sebab orang Indonesia yang baru belajar bahasa Malaysia ataupun yang baru dengar bahasa Malaysia, dia ingat perbezaan bahasa Indonesia dengan Malaysia itu beza di I ataupun E. Okey, contoh makan jadi makan. Gitu ya. Biasalah orang tengah belajar. Tapi yang saya tak puas hatilah dengan ni wanita yang pertama ni. Dia stitch video orang ni dengan cara dia berlakap. Dia tunjuk dia hebat sangat, pandai sangat dengan ayat dia biadab. Dia cakap apa? Sini aku ajar bahasa Malaysia bukan macam tu. Sini aku ajar sampai betul, sampai kau tahu. Gitu. Okey? Jadi dia tunjuklah bahasa Melayu dia yang betul-betul tera. Okey? Dan yang saya tak puas hati adalah bila dia kata jangan jadi bodoh dan bangah. Janganlah dia ni membodoh-bodohkan orang ni. Sebab apa? Sebab tadi bahasa Melayu dia tak betul. So mentang dia pandai bahasa Melayu, so dia bodohkan orang ni. Hello. Saya tak tahu siapa nama dia tadi ya. Kalau tak silap nama dia Fi kalau tak silap. Tapi saya cari tak jumpa. Kalau korang kenal, korang tag dia. Sini. Dengar sini baik-baik ya. Boleh kita merasa bangga sebab kita mungkin pandai dan lebih pandai daripada ramai orang. Tapi jangan sesekali menghina orang dan jangan sesekali merendahkan orang lain. Okay, ingat di atas langit masih ada langit. Awak rasa awak tu dah hebat, tapi sebenarnya masih ramai lagi orang yang lebih hebat daripada awak. Ingat sayang, kita sama-sama Indonesia dan kita berada di negara orang lain. Kita sama-sama perantau, kena sedar diri sikit ya sayang ya. Kena sedar diri sikit. Gitu. Sepatutnya bila kita nampak satu negara kita dalam kesusahan, kita tolong. Bila kita nampak satu negara kita dalam proses belajar, kita tolong. Bukan mempermalukan dia, bukan menghina dia sayang. Tunjuk adab. Pandai tu dah pandai. Memang tera awak bahasa Melayu sayang, tapi adab tu tunjuk sikit. Yang mana adab kita tu mencerminkan kepribadian kita. Dan bawalah nama baik negara kita dengan apa? Dengan kelakuan kita yang sangat beradab. Gitu ya. Sayang, saya pun Indonesia juga. Saya pun Indonesia juga. Tapi saya tak pernah merendahkan orang Indonesia yang dah berpuluh-puluh tahun dekat Malaysia tapi masih lagi tak pandai bahasa Melayu. Jangan rendahkan sayang. Orang Indonesia sendiri yang menghina kita, yang merendahkan kita. Patutnya orang Malaysia lah yang macam tak suka ataupun marah, tapi tidak ya teman-teman. Orang Malaysia yang support kita kalau kita gunakan bahasa Melayu, bahasa mereka. Ini tadi kisahnya salah satu orang Indonesia itu masih awal-awal belajar bahasa Melayu, tapi salah satu orang Indonesia itu yang dah lama mungkin di Malaysia, dah pandai sangat dah gunakan bahasa Melayu, dia hina kita yang baru belajar ini. Bukannya disupport, malah ya teman-teman, orang Malaysia sendiri yang komen yang saya lihat ini yang support orang Indonesia gunakan bahasa Melayu. Tahu kenapa? Ya mungkin dia fikir dia dah hebat sangat, kan, pandai sangat. Macam kata kakak ini, apa ini ya teman-teman? Tere, bahasa Melayunya tere, katanya pandai sangat ke?
Boleh komen juga ya. Kadang juga Sari juga ada beberapa kata-kata dalam bahasa Melayu Sari tak faham. Sari juga tanya dengan orang-orang Malaysia dan juga respon positif yang menjawab. Jadi Sari di next videonya Sari faham apa itu arti perkataan itu. Dan Sari juga mendapatkan komenan macam ini daripada teman senegara sendiri. Itu juga yang membuat kita takut untuk cakap baru. Misalnya itu hari gunakan bahasa Inggris. Hari ada cakapkan. Kalau kita gunakan cakap Inggris, orang yang lebih faham kalau di Indonesia dulu Sari ya. Kalau kita gunakan bahasa Inggris, coba padahal kita nak belajar kan. Tapi orang cakap dengan kita, alah tak payah bahasa Inggris lah. Alah gak usah sok Inggris kau. Ngomong-ngomong bahasa Inggris katanya gitu. Bahasa Indonesia aja udah katanya gitu. Padahal kita coba ya teman-teman. Jadi kadang itu juga kalau Sari membuat Sari takut juga untuk bercakap. Jadi kalau di lingkungan Sari ini Sari boleh juga sedikit-sedikit cakap Mandarin, Cantonese, English juga sedikit, tapi belajarkan. Tapi karena ada rasa ketakutan itu, jadi kita takut untuk mengucapkan. Tapi sekarang Sari dah mula-mula lah ya, karena support dari teman-teman semuanya, Sari coba juga bahasa Inggris sikit-sikit. Ya kalau tak dicoba tak tahu kita kan. Tapi takutnya macam itu sesama negara kita sendiri yang menghina kita. Bahkan orang luar macam orang Malaysia yang punya bahasa itu juga support kita. Teman-teman, so macam tu je lah ya video kali ini. Kalian di luar sana yang mau belajar cakap bahasa Melayu ataupun cakap bahasa negara lain, tetap semangat, jangan malu. Tapi Sari pun susah ya kalau udah ada orang yang cakap itu, kita merasa ada juga ketakutan, takut salah, betul ke ini? Dia lebih pandai daripada kita. Ada itu hari salah satu komentar, Sari takut coba cakap nanti orang ketawa. Balas juga katanya apa bagi diorang ketawa aja. Ketawa dulu nanti diorang akan lihat perubahannya gitu. Macam itu saja video kali ini. Tetap semangat buat kalian dekat luar sana, belajar bahasa sebanyak-banyaknya kalau masih ada waktu gitu. Thank you for watching. See you on my next video. Misari. Bye.